Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ila ilmina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah banyak dan tak terhingga telah melimpahkan banyak nikmatnya kepada kita semuanya. Di pagi hari ini kita telah mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menggunakan nikmat tersebut dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah. Menggunakan nikmat untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, untuk digunakan untuk beribadah kepada Allah, merupakan tanda seorang hamba itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang telah dilakukan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tengah malam yang gelap gulita, beliau bangun untuk menjalankan qiyamul lail hingga membengkak kaki beliau. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala menyampaikan pesan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tidakkah engkau beristirahat saja wahai Rasulullah? Bukankah engkau adalah seorang hamba yang telah mendapatkan pengampunan yang terdahulu dan yang akan datang?" Namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dengan tulusnya, "Afala uridu an akuna 'abdan syakura?" Tidakkah aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah dengan menggunakan nikmat yang Allah berikan kepadanya untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai anugerah bagi kita semuanya, orang-orang yang beriman. Karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang beliau bawa tidak lain hanyalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari akal manusia, bukan dari perasaan manusia,
Tapi apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk bagi kaum muslimin dan mukminin merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kaum muslimin sebagai orang yang beriman, yang bersyahadat bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, adalah mentaati segala apa yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah orang tersebut bila mana dia mampu mentaati perintahnya, mampu menjauhi apa yang dilarangnya. Karena Allah Subhanahu wa taala pun juga memerintahkan, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhu." Apa yang datang dan dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ambillah oleh kalian. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka jauhilah. Demikian pula yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku bakal masuk surga. Semua umatku bakal masuk surga. Illa man aba, kecuali bagi mereka umatku yang enggan untuk mau masuk surga. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa man ya'ba?" Wahai Rasulullah, siapakah di antara umatmu yang enggan untuk masuk surga? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan suatu pernyataan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang mentaati aku sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala yang datang membawa petunjuk dan hidayah, maka merekalah adalah orang-orang yang akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Mereka yang mengaku sebagai umatnya tapi bermaksiat, tidak mentaatinya, tidak mengikuti petunjuknya, faqad aba, berarti dia enggan untuk masuk surga. Maka beruntunglah kaum muslimin, mereka yang berupaya menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjalankan perintahnya ketika banyak orang meninggalkan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu demi satu ditinggalkanlah. Maka sangat merugilah mereka yang meninggalkan sunnah-sunnah ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah mereka yang senantiasa berusaha mentaati nabinya, mereka yang berusaha menjauhi apa yang dilarang oleh nabinya, di akhir zaman sekarang ini sungguh amat sangat sedikit yang berusaha untuk menjalani perintah nabinya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Hal ini telah dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun, akan datang suatu masa nanti, al-qabidu ala dinihi kal-qabidi alal jamr. Akan datang suatu masa orang yang berpegang teguh dengan agama ini, agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajarannya, sunnah-sunnahnya. Pada akhir zaman sekarang ini ibaratnya orang itu seperti memegang bara api. Maka bila dia kuat memegang apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, baik dalam urusan ibadahnya, baik dalam urusan sisi kehidupan yang lainnya, maka mereka adalah orang-orang yang akan selamat di dunia, lebih-lebih lagi yang akan selamat di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritakan dalam hadis yang lain, iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqa, bahwasanya orang-orang Yahudi sudah terpecah belah menjadi 71 golongan. Waftaraqatin nasara ala thintaini wa sab'ina firqa, sementara orang-orang Nasara itu terpecah menjadi 72 golongan. Wasataftariku hadhil ummah,
dan umatku ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya di neraka, illa wahida, tinggal satu kelompok yang selamat, tinggal satu golongan yang selamat, tinggal satu sifat yang selamat. Apa yang dijelaskan oleh Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapa yang satu ini ya Rasulullah? Man kana ala mithli ma ana alaihi yauma wa ashabi. Siapa saja apapun statusnya, apapun jabatannya, apapun kelompoknya, apapun golongannya, selama dia meniti ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak melenceng dari ajarannya, berusaha menetapi apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam masalah ibadahnya kepada Allah, baik dalam masalah muamalah kehidupan sehari-hari, maka sungguh mereka adalah al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat daripada perpecahan di dunia dan akan selamat daripada sentuhan api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang perlu kita ketahui bersama kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya merupakan nikmat anugerah bagi kita semuanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Allah Subhanahu wa taala katakan, laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah memberikan nikmat anugerah yang sangat besar dengan diutusnya seorang rasul dari kalangan mereka. Yatlu 'alaihim ayatihi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat-ayat yang Allah turunkan padanya, disampaikan kepada umatnya. Wa yuzakkihim, mengajarkan suatu amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang bisa menghapus dosa-dosa. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan Alkitab, mengajarkan Al-Qur'an, dan mengajarkan hikmah yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, padahal dulu mereka itu dalam keadaan kesesatan yang sangat nyata. Maka anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka tergantung kepada kita semuanya. Siapkah kita menjadi umatnya agar kita selamat daripada kesesatan di dunia, selamat daripada sentuhan api neraka? Maka dengan nikmat tersebut, anugerah tersebut, berusaha untuk mengikuti apa yang telah dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tentunya dengan ucapan sami'na wa ta'na, kami mendengar dan kami mentaati apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sungguh sangat membahagiakan kita sebagai orang yang beriman dengan datangnya seorang nabi, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sifat yang sangat mulia. Telah memberikan sifat yang sangat mulia kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang seorang utusan, seorang rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, azizun alaihi ma'anitum, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala aziz, ma'alaihi anitum, sangat berat hati dengan datangnya beliau. Dan apa yang dibawa oleh beliau daripada syariat Islam ini sangat berat hati. Kiranya umatnya itu kalau menjalankan agama terasa berat, sehingga bisa disimpulkan ajaran Islam ini adalah ajaran yang sangat mudah, ajaran yang sangat logis, ajaran yang menjunjung tinggi toleransi, ajaran yang menjunjung tinggi
hak-hak manusia. Ajaran yang menjunjung tinggi bagaimana seseorang itu hidup bersama dengan yang lainnya. Harisun alaikum. Dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah yang sangat bersemangat untuk menunjukkan hal-hal yang bermanfaat untuk umatnya, baik urusan duniawinya ataupun urusan akhiratnya. Bil mu'minina raufur rahim. Dan Nabi Muhammad SAW sangat kasih sayang dan sangat pemurah dengan umatnya. Karena itulah kaum muslimin, para ulama mengatakan tidak ada nabi yang mendapatkan dua sifat yang sifatnya dengan Allah, yaitu bil mu'minina raufur rahim, yang kasih sayang, yang mencintai dan pemurah kepada umatnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bisa melihat Rasulullah SAW dalam kesehariannya bersama kaumnya selalu menampakkan kasih sayangnya, tidak hanya kepada umat Islam sendiri, bahkan kepada umat yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis, ketika ada para sahabat sedang berjalan-jalan bersama Nabi kita Muhammad SAW, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala, beliau mengatakan, kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Ketika kami bersama Nabi dalam suatu perjalanan, fantalaqa li hajatihi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke suatu tempat untuk menunaikan hajatnya. Fara'aina hummaratan. Lalu sahabat yang mendampingi Nabi tersebut dan ditinggal oleh Nabi untuk menunaikan hajatnya, pada saat itu para sahabat melihat hummaratan. Hummaratan ini merupakan jenis burung kecil. Jenis burung kecil. Burung pipit atau sejenisnya. Fara'aina hummaratan. Kemudian ketika sahabat itu melihat ada burung kecil yang ada di sarangnya, dan di situ dilihat ada dua anak burung bersama induknya. Kemudian sahabat mengambil dua anak burung tersebut. Faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika anak burung tersebut diambil, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Faqala, dan ketika melihat induk burung itu, dalam riwayat mengatakan ta'rishu ma'aha farakhon. Dia mengepak-ngepakkan sayapnya, berputar-putar di sekeliling daripada sarangnya tersebut, merasa kehilangan daripada apa? Anak burung tersebut. Bayangkan, ya, ini yang dilakukan oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengambil anak burung sehingga induknya merasa kehilangan. Akhirnya dia apa? Berputar-putar di atas sarangnya. Sebagai bentuk ekspresi burung tersebut bahwasanya dia sedang kehilangan anaknya. Lantas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man faja'a hadhihi biwaladiyah. Siapakah di antara kalian yang membuat cemas, membuat risau, membuat kaget daripada burung itu? Ternyata burung juga punya insting, punya perasaan juga yang Allah tanamkan pada hewan tersebut. Merasa kehilangan anaknya, akhirnya dia berputar-putar, merasa sedih. Apa yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mengatakan kepada para sahabat, man faja'a hadihi biwaladiha. Ayo, siapa di antara kalian yang membuat risau, yang membuat cemas, yang membuat galau induknya tadi? Lantas para sahabat mengaku, kami ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ruddu waladaha ilaiha.
kembalikan dua anak tersebut kepada sarangnya. Jangan kamu ambil yang membuat induknya itu risau, galau, cemas ketika kehilangan anaknya. Kemudian tidak lama kemudian melanjutkan suatu perjalanan. Kemudian para sahabat melakukan sesuatu hal lagi. Dia membakar sarang daripada semut. Akhirnya banyak semut yang mati di situ dibakar. Lantas Nabi SAW mengatakan, "Man harraqa hadhihi?" Siapa yang membakar sarang ini? Faqulna, kami mengatakan, "Nahnu," kami yang melakukan, ya Rasulullah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, "La yanbaghi ay yu'adziba bin nar illa rabbun nar." Tidak boleh seseorang itu menyiksa makhluk Allah dengan cara membakar kecuali Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menciptakan api itu. Padahal kaum muslimin bahwasanya membunuh semut itu dilarang dalam agama. Membunuh semut dilarang dalam agama. Kecuali semut itu punya tabiat mengganggu dan menyakiti yang lainnya. Itu diperbolehkan. Tapi kalau seandainya semut itu tabiatnya tidak mengganggu, maka tidak boleh membunuhnya. Cukup digiring. Bagaimana caranya dia pindah tempat. Tapi kalau sifatnya mengganggu, maka dibolehkan dalam syariat kita untuk membunuhnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan cerita hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan. Begitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syariatnya yang mulia ini sangat kasih sayang, tidak hanya kepada sesama manusia, tapi punya belas kasih kepada makhluk Allah yang lain yang bernama binatang tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka tentunya sesama manusia pun juga harus berlaku kasih sayang. Kepada hewan saja diperlakukan demikian, apalagi kepada manusia yang Allah berikan beban syariat, yang Allah berikan akal. Apalagi kalau orang tersebut adalah seorang muslim, tentu hak kasih sayangnya melebihi daripada binatang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akan melihat beberapa hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi itu mengajarkan kasih sayang kepada sesama kaum muslimin, terkhususnya kepada kaum muslimin. Kita akan melihat di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man marra fi syai'in fi masajidina au aswaqina wa ma'ahu nablun falyumsik aw liyaqbid ala nisaliha bikaffihi ay yusiba ahadan minal muslimina minha bi syai'." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man marra fi masajidina," barang siapa yang masuk masjid, au aswaqina, atau masuk ke pasar atau tempat keramaian orang. Tidak hanya masjid saja, tidak hanya pasar, di tempat kerumunan orang, di tempat orang itu beristirahat atau menggunakan tempat tersebut. Wa ma'ahu nablun, kemudian dia membawa sesuatu berupa benda tajam. Di sini Nabi SAW menyebutkan nablun sebagai salah satu contoh yang mewakili benda tajam. Nablun itu artinya siham, anak panah yang ujungnya runcing. Itu kalau ketusuk lumayan. Kalau yang dibuat latihan itu agak tumpul. Tapi biasanya untuk berperang memang sengaja diruncingkan agar kalau terkena musuhnya langsung tewas musuhnya. Nabi SAW, barang siapa di antara kita kaum muslimin, kaum mukminin,
membawa sesuatu yang membahayakan, yang memiliki ketajaman yang membuat orang itu bisa terluka, melewati tempat kerumunan manusia. Rasulullah SAW memberikan suatu arahan, fal yumsik, hendaklah betul-betul dipegang dan diamankan tempat yang tajam tadi tersebut. Ayyusiba ahadan minal muslimina minasyai', jangan sampai terkena saudaranya orang-orang muslim tanpa sengaja. Dia berjalan, tahu-taunya apa? Ada saudaranya yang terkena tajamnya dari benda tersebut. Dan ini pernah terjadi kaum muslimin. Pernah terjadi. Tidak lama di daerah Kunir, orang membawa arit ke sawah, kemudian ada orang naik motor kesabut itu. Karena dia tidak berhati-hati membawa apa? Alat tajam tersebut. Padahal Nabi SAW mengingatkan dengan hadisnya, barang siapa yang membawa benda tajam melewati tempat yang di situ banyak manusia, maka berhati-hatilah. Jangan sampai saudaranya terkena benda tajam tersebut, walaupun dia merasa tidak sengaja untuk melakukannya. Ini tidak lain beliau sampaikan sebagai bentuk antisipasi dan juga sebagai bentuk kasih sayang kepada umatnya. Memberikan petunjuk walaupun manusia itu menganggap sepele, menganggap biasa, tapi perlu mendapatkan perhatian agar jangan sampai ketidaksengajaan kita sehingga mengganggu dan menyakiti orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang lain pula, Rasulullah SAW menjelaskan untuk kita semakin yakin bahwasanya ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah bentuk kasih sayang beliau kepada umatnya. Pada suatu saat Rasulullah SAW berjalan bersama para sahabat yang lain. Di antara mereka ada yang membawa tali, sehingga pada sampai suatu tujuan dalam suatu perjalanan mereka merasa lelah sehingga memaksa mereka untuk beristirahat. Diceritakan dalam sebuah hadis, anna ba'du ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam kanu yasiruna ma'ahu. Para sahabat bersama Nabi berjalan di waktu malam. Fanama rajulun minhum, ketika beristirahat tidurlah mereka bersama-sama. Fantalaqa ba'duhum ila hablin ma'ahu fa akhadhahu. Lalu di antara para sahabat ada yang terbangun. Ketika terbangun, dia mencari seutas tali yang dia miliki. Ternyata tali itu ditiduri oleh sahabat yang lainnya. Fa akhadhal habla minar rajul an-naim. Lalu karena dia membutuhkan tali tersebut, akhirnya tali tersebut diambillah dari saudaranya dan tali tadi ditiduri oleh sahabat yang lain. Ketika tali itu diambil dan itu merupakan haknya dia, karena milik dia, tiba-tiba tanpa disangka diambil tali tersebut, akhirnya saudaranya terkaget-kaget. Ya, kaget dia. Ada apa ini? Padahal dia mengambil apa? Mengambil haknya. Lantas Nabi SAW mengatakan kepada sahabat yang mengambil tali tersebut, ketika mendapati saudaranya kaget dengan perbuatan dia tadi, Rasulullah SAW mengatakan, la yahillu li muslimin ayyurawi'a akhahul muslim. Tidak halal bagi seorang muslim membuat kaget saudaranya walaupun tanpa disengaja. Membuat kaget saja tidak boleh, apalagi mencederai, apalagi membunuhnya. Membuat kaget saja, kita ini tidak diperbolehkan untuk mengganggu saudara kita walaupun hanya membuat apa? Kaget. Banyak kaum muslimin bentuk contoh yang membuat kaget saudara kita banyak. Rasulullah hanya menyebutkan
peristiwa ini akan menjadi contoh untuk dikiaskan dengan perbuatan yang lain. Ya, mungkin ada di antara anak-anak kita yang masih muda, senang menggunakan sepeda motor, klaksonnya yang sudah standar dari pabrik diganti, Pak. Ya, dengan klakson yang bunyinya menggelegar, kaget. Ya, akhirnya ketika dibel, orang itu kaget. Ternyata apa? Sama-sama sepeda motor. Dikirain apa? Mobil. Orang kaget, berdosa dia. Karena Nabi mengatakan la yahillu li muslimin ayyurawi'a akhul muslim. Tidak boleh membuat kaget saudaranya. Ini yang harus kita mendapatkan perhatian dari kita kaum muslimin. Sebagai orang yang beriman harus berusaha. Tidak boleh mengganggu saudaranya, menyakiti saudaranya, sengaja ataupun tidak sengaja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Man la ya'man jaruhu bawa'iqahu." Demi Allah, tidak sempurna iman seorang mukmin dan tidak sempurna iman seorang mukmin. Diulang 3 kali oleh Rasulullah. Siapa itu? Man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Apabila tetangganya tidak merasa aman daripada kejahatannya. Apabila tetangganya tidak merasa aman dari perbuatannya, maka orang ini tidak sempurna keimanannya. Demikian pula Rasulullah SAW memberitakan dalam sebuah hadis ketika ada orang-orang yang sedang duduk-duduk di samping jalan. Rasulullah SAW menasihati, jangan kamu duduk di pinggir jalan. Kalau kamu ngobrollah di tempat yang lain, jangan di pinggir jalan. Kenapa kaum muslimin? Karena orang-orang yang biasa duduk di pinggir jalan, setidaknya dia pasti dia akan mengganggu pengguna jalan. Ya, pasti setidaknya sedikitnya dia apa? Mengganggu pengguna jalan. Entah dia memelototinya ketika kita jalan. Sudah enak-enak dipelototi, dilihat. Kadang-kadang ada yang usil, ya, maka tidak boleh seseorang itu ngobrol, kemudian bercanda, menggunakan jalan tersebut untuk bercanda, karena pengguna jalan akan terganggu dengan perbuatan dia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hal penting yang ingin kami sampaikan dalam mimbar taklim pagi hari ini adalah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, ittaqu al-la'anain. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqu al-la'anaini. Qalu wa man la'anan ya Rasulullah? Qala alladhi yatakhalla fi tariqin nasi aw dhillihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis ini, ittaqu al-la'anain. Takutlah kalian wahai kaum muslimin. Al-la'anaini, 2 perkara yang apabila kalian melakukannya maka kalian akan dilaknat oleh orang-orang. Apabila kamu melakukan 2 perbuatan ini, maka kamu akan didoakan keburukan. Maka orang lain akan mendoakan doa keburukan untuk kamu. Lalu para sahabat bertanya, wa mal la'anan ya Rasulullah? Apa yang dimaksud al-la'anan? 2 perkara yang menyebabkan pelakunya dilaknat, didoakan keburukan oleh orang lain. Qala alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw dhillihim, yaitu orang-orang yang buang hajat,
buang air besar atau kecil, fi tariqin nas, di tempat lalu lintas manusia, au dhillihim, atau di tempat orang beristirahat, bernaung di tempat tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini perlu kita jabarkan lebih dalam lagi agar supaya kita bisa menjauhi dua perbuatan ini. Karena tanpa kita sadari kaum muslimin di masyarakat kita itu tanpa disadari melakukan perbuatan-perbuatan yang ternyata orang lain itu banyak mendoakan keburukan pada dia. Walaupun dengan alasan saya melakukan ini untuk kemaslahatan, untuk kebaikan, tetapi seandainya di situ ada unsur keburukan atau mengganggu orang lain, maka tidak boleh dalam syariat Islam. Ingin melakukan kebaikan, ingin melakukan suatu manfaat atau kemaslahatan, tapi dengan cara mengganggu orang lain, ini tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Karena itulah Rasulullah SAW menjelaskan, dan kita bisa mengambil faidah, kesimpulan dari sebuah hadis. Ketika Rasulullah SAW menjelaskan perumpamaan orang yang tegak di atas syariat Allah dengan orang yang menyimpang di atas syariatnya, itu seperti orang yang berada di atas kapal. Orang yang menjalankan kebaikan ada di kapal, dan orang yang menjalankan keburukan pun juga ada di kapal tersebut. Yang satu di atas dan satu ada di bawah. Lalu orang yang berada di bawah, dia kesulitan tentunya untuk mengambil air, karena dia harus naik ke atas, naik tangga, sehingga melewati penumpang yang ada di atasnya. Apalagi misalnya penumpang sedang istirahat di atas, kemudian dia lalu lalang untuk mengambil air, tentunya sangat mengganggu orang lain yang di atas. Akhirnya orang yang di bawah ini punya inisiatif, punya niatan baik. Apa katanya? Daripada saya mengganggu saudara saya yang di atas, daripada saya mengganggu saudara saya di atas, subhanallah, niatan baik, tidak ingin mengganggu saudaranya di atas, lebih baik saya akan melobangi kapal yang di bawah tersebut untuk saya bisa mengambil air. Coba perhatikan di sini, bagaimana para ulama bisa mengambil kesimpulan hadis ini, bahwasanya niatan yang baik, tujuan yang baik, keinginan yang baik tidak serta-merta diterima dan tidak dianggap kebenaran kalau seandainya ada unsur mencelakakan, membinasakan, memudaratkan, dan membahayakan bagi yang lainnya. Alasannya baik, tidak ingin apa? Mengganggu saudaranya yang di atas. Dengan lalu lalangnya dia mengambil air di atas, sehingga dia berusaha berinisiatif untuk melobangi perahu tersebut. Kalau seandainya perbuatan dia dibiarkan dengan alasan yang baik, dengan argumentasi yang cukup indah sekali, cukup masuk akal, tetapi kalau seandainya dibiarkan dia melobangi bagian perahu yang dibawa, maka dia akan mencelakakan seluruh isi perahu tersebut, akan menenggelamkan perahu tersebut, sehingga membuat orang lain itu binasa dan celaka. Sehingga kaum muslimin dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat, harus kita lihat apakah saudara saya terganggu atau tidak. Amilin nas, kalian bermuamalah dengan manusia seperti kalian pun juga diperlakukan orang lain. Kalian harus berpikir, kalau kamu melakukan demikian, apakah manusia senang atau tidak? Demikian pula, kalau kamu diperlakukan demikian, apakah kamu senang atau tidak? Jangan sampai kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang mengaku sebagai umatnya seorang muslim yang beriman, ternyata perbuatan kita, ucapan kita keseharian tanpa dirasa, tanpa disadari,
ternyata sampai mengganggu saudara-saudara kita. Ini yang mengakibatkan kita tanpa disadari banyak orang itu mendoakan keburukan kepada kita karena perbuatan kita sampai mengganggu orang lain walaupun dengan alasan yang baik. Kita lihat dalam hadis ini apa yang diterangkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam syarah Imam Muslim. Kata beliau, ijtanibul amroini al-jalibaini lil-la'ni minan nas. Artinya jauhilah oleh kalian dua perkara yang akan mendatangkan laknat dari manusia karena perbuatan kamu itu. Ad-da'iyani ilai, yang mendorong manusia mendoakan keburukan untuk kamu. Wa dzalika anna man fa'alahuma syutima wa lu'ina al-'ada. Kenapa? Karena siapa yang melakukan dua perbuatan tadi itu, dia buang air kecil atau air besar di lalu lintas manusia atau tempat istirahat manusia, kebiasaannya manusia itu pasti akan mengumpat. Pasti apa? Akan mengumpat. Akan mendoakan keburukan bagi pelakunya. Yakni anna 'adatan nas tal'anahu. Artinya manusia itu kebiasaannya pasti akan mengumpat dan mendoakan keburukan untuk dia. Fahuwa sababun lil'an. Perbuatan dia itulah yang menyebabkan dia itu dilaknat oleh orang lain. Walaupun dengan alasan-alasan yang logis, masuk akal atau baik. Banyak kaum muslimin yang tanpa kita sadari, tradisi kita ketika pada musim-musim orang menikah. Pada musim-musim orang menikah. Menikah merupakan perkara yang dianjurkan oleh syariat. Kebaikan, ibadah. Tapi kadang di antara saudara kita tanpa disadari atas nama kebaikan tersebut mengganggu yang lainnya. Entah dengan sound systemnya. Kadang yang 2 hari kaum muslimin. Sound system 2 hari. Hanya berhenti ketika waktu azan saja. Setelah itu lanjut. Kadang kita melihat, mendengar tetangga yang di sampingnya itu sampai bergetar kacanya. Kacanya sampai bergetar. Bagaimana dengan jantungnya? Berdebar-debar. Gak bisa istirahat. Selama 2 hari gak bisa istirahat. Ada di antara mereka pun juga dengan niatan yang baik menikahkan anaknya tadi itu sampai menutup jalan kaum muslimin. Jalan ditutup. Yang merupakan fasilitas umum ditutup dengan atas nama kebaikan menikahkan putra-putrinya. Bagaimana kalau seandainya orang itu dalam keadaan darurat dibawa oleh ambulan ternyata ditutup jalannya? Bagaimana kalau seandainya kita ada pekerja berat yang membawa truk pasir tersebut? Dia harus putar balik mencari jalan. Pasti apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW itu perbuatan yang membuat orang itu dilaknat oleh orang lain. Ibadahnya bagus, sholatnya bagus, puasanya bagus, umroh, haji dilaksanakan. Tapi tanpa disadari melakukan perbuatan-perbuatan yang sampai mengganggu orang lain. Di dalam sebuah hadis, ketika ada seorang menceritakan kepada Nabi, ya Rasulullah, inna fulana taqumul lail wa tatasaddaqu wa tusalli wa kadza ya Rasulullah. Ada seorang wanita yang luar biasa amalan ibadahnya. Salat malamnya enggak pernah ketinggalan, sedekahnya enggak pernah telat. Kemudian hajinya, umrohnya, ibadah yang lain dia jalankan. Wa tu'dhin nasa bilisaniha. Tapi dia suka mengganggu saudaranya, tetangganya dengan lisannya dia. Apa kata Nabi? La khaira fiha hiya min ahlinar. Tidak ada kebaikan sama sekali yang dia lakukan dan dia penghuni neraka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kami mengajak untuk mengikuti apa yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada agar supaya ada kerukunan hidup di antara kita. Keharmonisan bertetangga. Tinggalkan perkara-perkara yang membuat orang itu melaknat perbuatan dia. Walaupun atas nama kebaikan. Baik itu atas nama pengajian, tabligh akbar,
menikahkan anak-anaknya, apalagi perkara-perkara yang tidak ada nilai ibadah, sampai menutup jalan dan sebagainya. Ada konser musik, tutup jalan. Fasilitas umum tidak boleh. Maka yang melakukannya, apa kata Nabi? Dia akan pasti dilaknat, didoakan keburukan oleh orang lain. Diterangkan oleh Al-Imam An-Nawawi di sini. Anna man fa'alahuma syutima wa lu'ina fil 'ada, yakni anna 'adatan nasi an tal'anah fahuwa sababun fil la'ni. Dia yang membuat sebab mendapatkan doa keburukan dari orang lain. Yang demikian ini seperti di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha 'adwan bighairi ilm." Jangan kalian mencaci maki sesembahan yang lain. Jangan kalian mencaci maki sesembahan orang lain. Sesembahan Nasara, Ahlul Kitab, orang Yahudi atau orang Buddha, jangan dicaci maki. Kenapa? Fayasubbullaha 'adwan bighairi ilmin. Nanti balik dia akan mencaci maki sesembahan kita. Tidak boleh. Kenapa? Karena akan balik mencaci maki sesembahan kita. Kitalah yang membuat orang lain itu benci kepada kita. Kitalah yang membuat orang lain itu mencaci sesembahan kita. Karena perbuatan kita memancing orang untuk mencaci maki sesembahan kita. Demikian pula di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ketika ada para sahabat mencaci maki 6 orang tua orang lain, Rasulullah SAW mengatakan, qalu wa hal yasubbur rajul walidai. Ya Rasulullah, apakah mungkin seseorang itu tega mencaci maki orang tuanya sendiri? Apakah mungkin di antara kita yang berani mencaci maki orang tua sendiri? Lantas Rasulullah SAW jawab, "Na'am, iya, bisa saja kamu mencaci maki orang tua kamu." Dengan apa? Yasubur rajul abar rajul, di mana ada seseorang itu mencaci maki orang tua orang lain. Fayasubbu aba, akhirnya orang tersebut yang dicaci maki balik mencaci maki orang tua kita. Wa yasubbu ummahu, dan sampai mencaci maki ibu kita. Itu karena perbuatan kita sendiri yang memancing orang lain untuk mendoakan keburukan kepada kita semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini yang menjadi perhatian bagi kita semuanya. Mari kita sebagai umat Islam yang mengaku sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman, kita mencoba untuk mengikuti apa yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai perbuatan kita, ucapan kita mengganggu saudara yang lain, yang memancing orang lain akhirnya mendoakan keburukan kepada kita. Sebagaimana yang disabdakan Nabi, ittaqu al-la'anain, jauhilah oleh kalian 2 perkara yang menyebabkan kalian itu dilaknat oleh orang lain, yaitu alladzi yatakhalla fi tariqin nas, yaitu buang hajat di tempat lalu lintas manusia atau tempat berteduhnya manusia, atau dalam bentuk yang lain kaum muslimin, tidak hanya buang air besar atau air kecil, membuang sampah di jalanan, membuang sampah di sungai, sehingga orang yang di bawah terganggu dengan perbuatan kita yang di atas, sehingga orang yang di bawah itu pasti akan melaknat. Siapa yang melakukan ini? Mudah-mudahan celaka, mudah-mudahan binasa, mudah-mudahan sempit rezekinya, dan sebagainya. Ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang buruk, doa-doa yang tidak baik yang akan dilontarkan kepada orang lain disebabkan karena perbuatan kita sendiri. Oleh karena itulah kaum muslimin, kalau kita mengadakan acara-acara, baik itu pernikahan anak kita, pengajian, jangan sampai atas nama kebaikan, atas nama kemaslahatan sampai mengganggu orang lain. Sampai mengganggu orang lain, dikhawatirkan orang tersebut yang terganggu akan mendoakan keburukan bagi pelakunya. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat dan bisa kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita melihat masyarakat kita, ketika mematuhi, mentaati ajaran Nabi kita Muhammad SAW, kita bisa melihatnya saling menghargai di antara mereka,
karena satu dengan yang lain saling menghormati, menghargai dan tidak mengganggu hak-hak orang lain. Ini yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada kaum muslimin untuk bisa dimudahkan menjalankan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan jalan keselamatan fid dunya wal akhirah. Wallahu taala alam bisawab wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asasuddin.